Coba Anda ikut apa? Scan QR code ini bisa nggak tuh, Pak? Bisa kan ya? Masih dicoba, Pak. Ini besok mungkin persen karena kebetulan rangkaian tadi ini yang S3 coba sekarang yang S2 karena nggak saya batasi kok harusnya bisa. Oh, yang Almira bisa masuk, coba yang ada. Ya nggak, Ramli? Masih coba, Pak. Ini jaringan saya kurang stabil kayaknya yang di laptop, Pak. Oh, ada posisi di mana sih? Di Jogja, Pak. Di Jogja. Oh, sinyal Ya, nggak ada. Oh ya, nggak mungkin tahu, Pak. boleh. Ini saya kan lagi ingin ngecek sekarang. Ini yang kalau yang tesis yang belum lulus tinggal ini Almira sama Ramli ya. Sama ada Hastia, Pak, angkatan Nah, saya. oh Hastia ya belum ya. Hastia belum, Pak. Oh berarti tiga ya, Angkatan Almira, saya masih Hastia, Ramli, banyak, Pak, angkatan sama saya. Ratih ya. Iya ya benar ya. Mbak Ratih, terus ada 2 lagi, Pak, angkatan saya. Siapa ya? Berli sama Melinda. Loh, kok kayaknya nggak pernah ini ya. Iya, Tapi masih aktif kuliah nggak? Mei-nya cuti, Pak, semester kemarin. Berlinya masih kuliah. Bentar, mungkin nanti saya anggap lulus dulu. Sama Berli ya. Iya, Coba saya ceknya. Oh, Berliana Sinta. Ini belum lulus juga ya? iya, Pak. Oh, saya pikir udah lulus, saya tak pindah ke Berliana Sinta, benar ya namanya ya? Iya, Pak, benar, Pak. Oh, dia masih ini loh, saya pikir udah. Tapi sudah tesis satu belum ya, Berliana ya? Belum, Pak. Belum. Oh, Belum. oke. Kalau Hastia sudah tesis satu belum ya? Hastia sudah, Pak. Hastia sudah tesis satu Sudah, ya? Pak. Ya. Oke, terus tapi saya tadi Berliana terus apa lagi? Melinda, Pak. Tapi cuti semester Melinda ini malah kemarin. kayaknya belum pernah bikin overlap, kayaknya belum pernah ngadep ya. Oh, dia cuti ya? Iya, semester kemarin, Pak, cuti. Oh, cuti ya sudah. Berarti kalau yang sudah tesis satu berarti ini Ramli terus Almira sama Hastia ya sudah ya tesis satu ya. Iya, Pak. Kalau Hastia sudah tesis satu belum ya? Sudah kayaknya ya. Sudah, Pak. Sudah. Hastia sudah, Pak. Kalau Ratih kayaknya belum ya Ratih ya. Iya, belum, Pak, Mbak Ratih. Kalau Ratih ini angkatannya siapa ya berarti? Saya, Pak, 21. Oh 21. Kalau Ramli kan 20. Hastia 20 ya? Iya benar ya Ramli ya. Hastia 20, Pak. Iya. Oke, berarti ini yang sama Ratih ya satu angkatan, sama tadi Berliana ya. Iya, Pak. Oke, ini makanya saya kemarin sempat karena yang aktif kan hanya ini karena siapa dia juga agak walaupun saya lihat di overlipnya ini dia masih aktif editing itu. Apa coba di WA kalau dia supaya ikut bergabung siapa Ramli punya nomornya Hastia. Bentar saya cek di grupnya masih juga sih ya grup tesis ya. Bentar, saya Punya, Pak. Punya, Pak. Saya hubungin. coba di Hastia di kontak aja saya lihat dia di overlipnya baru editing 20 jam yang lalu moga-moga Baik, Pak. Baik. dia bisa
Coba kalau di WA mungkin kalau dia nggak tahu, karena kemarin ada beberapa yang saya keluarkan dari grup itu, beberapa grup tag. Saya pikir udah lulus, kalau yang lama nggak aktif saya pindah ke grup sudah lulus itu. Tesis info group. Oh ya benar Berliana masih. Oh Melinda ya tadi ya benar ya Melinda benar. Ya, Pak. Iya, Pak. Melin. Tadi siapa namanya ya? Oh benar Hastia masih di grup ini sebenarnya dia. Berarti ini kan oke saya cek lagi. Ramli, Almira, Berliana, Hastia, Mailin, Ratih ya benar ya masih 6 ya saya ya. Iya, benar. Ya masih 6 ya. Saya pikir udah habis ya. Ya oke lah nanti ini mulai agak kalau ini siapa Almira sama Ramli kan sudah nggak kuliah ya? Apa masih kuliah? Sudah tidak, Pak? Saya semester terakhir kemarin masih Pak ambil satu matkul. Ini udah enggak. Berarti ini kan sekarang kan sudah kan karena ini kuliah kan sudah berakhir. Iya, Oke, berarti sekarang mulai fokus ya. Saya kira tadi yang cuti itu Mailin ya. iya Melinda, Pak. Coba yang Berliana dikontak sama siapa berarti ini yang satu angkatan. Saya, Pak Almira. Coba dikontak. Mungkin sambil saya coba di grupnya, saya kasih linknya ini supaya dia ingat. Supaya nggak kalau memang belum dapat topik kan harus. Kalau sudah tesis 1 kan otomatis sudah punya topik gitu. Tapi kalau yang belum ini. Ya coba supaya sekalian ada WA juga nih saya lewat grupnya kalau dia bisa join ada masalah apa saya inginkan bisa diselesaikan lah itu. Ya kayak sambil nunggu itu saya kira mungkin Ramli dulu nggak apa-apa. Yang kemarin sudah siap mau untuk ujian siapa? Saya, Pak. Iya kan Ramli udah. Kemarin Sudah, kurang Pak. apa ya Anda ya? Jurnal, Pak. Tapi jurnal sudah saya selesaiin minggu lalu, jadi Sudah beres, Pak. sudah ditulis di overlay. Sudah, Pak. Sudah di-share ke saya? Belum, Pak. Untuk yang Nah, sekarang jurnal. di-share jurnalnya. Baik, Pak. Nanti ya kalau nanti saya coba submitnya nggak apa-apa kalau memang untuk ini untuk coba aja. Pakai template-nya jurnal apa Anda rencananya? JMFA, Pak. Undip. JMFA itu apa sih? Jurnal Matematik. Punya Undip, Pak. Lupa saya. FA atau Ya coba dilihat di overlay. Template-nya ada? ada, Nah, Pak. coba Sudah. Anda di-share aja, di-share ke overlay-nya. Nanti saya coba lihat. Coba sekarang share aja. Kalau Almira gimana? Sudah punya ininya untuk jurnalnya? Belum, Pak. Saya kemarin masih nyelesain bab 3-4. Oh iya, Anda masih ke kontennya ya? Iya. Belum ini ya? Iya, Pak. Ya oke silakan share screen papernya dulu aja sebentar nanti setelah itu kan untuk syarat kalau syaratnya sudah submit apa ya syarat untuk biaya ujian Submit, tesis ya. Pak. Submit, Pak. Ya oke berarti nanti saya lihat kalau sudah bisa saya. Oh harus submit ya. Ya, Pak. Cuman submit aja sih, Pak. Ya memang nggak harus terima kan. Ya. Jadi hanya kalau submit kan yang penting selesai. Maka nanti Almira coba siapkan gitu ya biar nanti Iya, baik, Pak. kalau sudah tesis 1 kan sebenarnya
Oke. Pak itu jurnalnya terserahkan Pak? Gimana? Atau harus Sinta berapa gitu enggak kan Pak? Atau Coba gimana? saya administrasinya gimana Ramli? Mungkin ada tahu, saya malah nggak begitu, kalau S2 nggak begitu perhatian. Ya, yang penting disubmit, Pak. Nggak, maksud saya ada kriteria harus Sinta berapa gitu. Yang saya baca sih tidak sih, tapi usahakan kan bagus di Oh, ada ya. pokoknya punya publikasi gitu yang disubmit gitu Ya, ya. ya, yang Kalau penting yang di ini kan Sinta berapa ini? Kalau yang punyanya Undip kalau ini Sinta berapa? JFMA Sinta 3, Pak. Sinta 3. Journal of Fundamental Mathematics and Application. Oke. Saya sudah buat ininya sih, Pak. Sudah buat akunnya, tinggal di Ya udah submit aja. submit aja berarti, karena supaya Oh, ada oke lah. oh, Nanti kan biasanya ada review, oke sekarang garis besar bahasanya sebentar. Yang penting alur. Oh ya gini, terkait mensitasi karena ini kan ada hasilnya orang kan, jadi semua harus yakin kayak ini misalnya berikut look ke Pol 2005, oke lah ini kan sudah semua kayak gini sudah disiplin semua mensitasi, sudah, Pak. terus data sumber data Ya, dari dari mana Anda website ambil sudah di ini. BPS. Sudah, Pak. Oke, jadi pokoknya yang mensitasi yang punya orang harus di ini kan jangan lupa itu. Nah, ini yang plot data ini harusnya disebut apa ya judulnya? Maksud plot data itu. Oh, tapi ini ada PDRB, ada PAR, ada MAN, ada NUS ya. Ya, untuk variabelnya, Pak. Oke. Ya sudah untuk mengejar ini saya kira udah coba kesimpulan buat saya lihat. Kalau yang penting tadi ya masalah mensitasi ya, Anda coba disiplinkan ya. Tapi kalau formatnya sudah ikuti standarnya mereka kan ini ya template-nya ya. Sudah, Pak. Saya download dari ini ya. Kan sekalian buat akun, sekalian saya download template-nya, Pak. Template-nya ya, oke. Ya. Oke, reference-nya. Ya udah bisa disubmit nggak apa-apa udah Oh, untuk baik, Pak. ya. Kalau PowerPoint-nya sudah ya, sudah buat ya Anda ya. Sudah, Pak. Ya, kan minggu lalu saya sudah ini, Pak. Iya, sudah ini kan pakai Beamer-nya sudah ya, sudah di-share ke Sudah. saya juga. Beamer-nya di-share juga, Pak. Oke, baik. Iya, di-share Saya. juga. Oh, baik. Coba Beamer-nya di-share sekalian aja sekarang. Ya, Pak. Kalau presentasi sudah kayaknya ya kemarin Anda ya sudah. Sudah, Pak. Sudah. Sudah, Presentasi makanya kemarin tinggal saya kalau ini sudah sudah buat. siap siap semua, nanti ini aja langsung Anda bikin nanti setelah submit kan dapat bukti. Ya, Pak. Nah, itu kan harus kayaknya dilampirkan ya untuk syarat Ya, mengajukan ya, ujian ya. ya, Pak. Ya udah, sekarang submit aja, terus nanti siapkan apa yang harus saya tanda tangan, nanti berupa PDF aja ya, nanti lewat WA aja ya. Ya, Pak. Sudah, Pak. Tinggal dikirim aja, Pak. Ya udah, sekarang kirim nanti yang ini saya tanda tangani, kalau bisa submit di Pumpung ini lagi belum kuliah, jadi jadwal pengujinya gampang itu. Baik, Pak. Anda posisinya sudah di Jogja kan? Jogja, Pak. Ya, karena kemarin saya setuju, tahu-tahu dia nggak di Jogja loh. Dari sekarang saya cek nggak saya jadi nggak enak kan. Pengujinya malah offline, masa yang diuji malah nggak ada. Maka jadi sekarang saya cek dulu yang mau minta ujian kalau bisa ada di Jogja. Memang kadang pengujinya yang karena sesuatu hal harus ke luar kota misalnya oke lah, tapi jangan yang diuji lah itu. Jadi usahakan memang posisi di Jogja, jadi kalau suatu saat dinyatakan harus ujiannya kapan Anda siap. Gitu. Oke, silakan kirim WA nanti sekalian saya ini kan yang Sudah, Pak. Sudah saya kirim. ada ya oke.
Ini cuma dua, ini cuma ini ya, dokumen ini sudah cukup. Iya Pak, yang saya baca 2 itu Pak. Ya udah, berarti tinggal Anda nanti tambah apa yang bukti sudah submitnya. Paling langsung dapat otomatis kan dari sistemnya kan. Iya Pak. Ya udah, ajukan moga-moga dalam minggu ini atau minggu depan, karena terus kalau sampai minggu depannya lagi kan banyak kegiatan itu. Ada nanti SIM conference, ada juga, maka usahakan ini minggu ini kan 10 sampai ya 2 minggu ini agak aman, setelah ke depan banyak sekali ada kegiatan, jadi nanti ada Baik risiko. Pak. Usahakan di minggu ini apa minggu depan sebenarnya. Maka tadi Almira kan bisa dikebut ya. Ini sudah, itu sudah saya tanda tangani, silakan ajukan. Siap, Pak. Oke, untuk Ramli sudah cukup. Cukup Pak saya. Jadi silakan Anda usahakan di Jogja, terus jaga kesehatan supaya nanti ada jadwal sudah keluar, Anda siap. Baik Pak. Oke, saya kira Ramli sudah cukup. Almira, sekarang apa yang kira-kira ingin disampaikan? Iya Pak, kemarin progres saya ini Pak, bab 3 sama 4. Saya mau share screen boleh Pak? Oke, silakan, saya bikin aja ya. Ini Oh ya, tadi Pak. beamernya ya, Ramli ya, sudah di ini belum? Ya Pak. Beamernya sudah di share screen belum? Sudah Pak. Beamernya sudah saya share. Coba sebentar, saya ini kan bisa. Oh ya Pak, ini saya belum share ke Pak Gunardi yang baru. Nah, coba di share ya. Oh ya, nama filenya tolong dibenahi, Ramli. Tadi namanya cuma apa? Oh ya Pak. Gold. Coba di rename aja. Ya baik Pak. Apa namanya, slide apa, supaya saya ingat itu slide-mu gitu. Apa? Baik Pak. Baik. Slide tesis 2. Ya, oke, ini saya kira sudah cukup. Hmm. Oh ya, mungkin ini tadi Anda misalnya ngeluarin rumus yang pertama nih, VSCM, Anda kutip dari mana? Ini karena kemarin ada kejadian di ujian, dia ngutip, yang dikutip ternyata salah. Jadi, dan dia ngutip dari mana, dia lupa. Jadi misalnya nih, yang di slide ini ya, Ramli ya, sekarang barusan saya buka ini, sekarang nanti apa? Ya Pak. Misalnya nih, yang model fund dapat itu dalam bentuk PNTM pada persamaan sebagai berikut. Nah, persamaan ini Anda kutip dari mana? Kayak tadi ya, dikasih kurung ininya ya. Iya Pak. Saya pikir kan di slide jadi tidak perlu dilampirkan, tapi Enggak, itu dikutip dari Look at Pool Pak. Saya ingat dari mana saya kutip. enggak, makanya itu. Dari Jadi buku Anda Look at ikutkan Pool. aja nggak apa-apa. Jadi memudahkan apa waktu, karena biasanya penguji banyak lihatnya slide itu. Oh Jadi baik Pak. nanti biar Anda mudah, nggak apa-apa ditaruh, kan malah sebenarnya Anda, makanya saya sering sarankan slide itu Beamer ambilkan dari tesisnya gitu.
Jadi Anda nggak perlu ngetik lagi kan, tinggal copy aja kan ini. Ya, Ada seingat saya kemarin di tesisnya ada dalam kurung tadi apa? Yang papernya tadi kan. ya, Jadi yang kira-kira formula atau ini karena ada beresiko kemarin kok jadi ada yang aneh sekali ternyata dia yang dikutip ya. Kalau yang lainnya kan enggak ya, terutama yang inti tadi kan yang satu itu. Tambahkan itu aja diedit nggak apa-apa. Mumpung diover kan tinggal Anda mengcopy dari tesisnya. Maka saya lebih senang tesisnya diringkas apa di copy pindah ke slide itu, format slide itu. Kayaknya yang sumber data kok saya nggak lihat ya. Anda mulai bicara data di mana ini? di ininya Pak, di overlift, di beamernya Pak. Ya di Beamernya makanya ini saya Oh lagi di cari. Anda mulai bahas data. Nah ini variabel penelitian. ya di variabel penelitiannya Pak. Oke. Nah ini kan sumbernya Anda nggak nyebutkan ini ya. Iya Pak, soalnya BPS-nya. kemarin saya masukin tapi kepanjangan Pak. Jadi saya Enggak. nggak Ini masukin, tapi nanti jadi pas jelasin saya penelitian ini. jelaskan. Ya, Jadi pada penelitian ini adalah sebenarnya malah lebih baik Anda malah dibuka dengan sumber data itu. Karena data bisa jadi masalah juga kalau dia ngambil yang kemarin saya coba jadi dia apa ya BPS ini kan legal ya, tapi dia ambil dari punya siapa gitu. Nah, itu yang juga pernah jadi menimbulkan masalah. Maka sekarang saya sumber data juga saya ingin ada statement formalnya itu di sini. Jadi ini kan Anda akan masuk ke studi kasus ya. ya di PCN, studi fungsi ya. ini. Nah, ini kan teorinya Anda sudah bicara cuma 2 slide, terlalu singkat sebenarnya. Jadi nanti ini kayak terasa bukan S2 matematik ini. Soalnya panjang Pak yang slide Nah, ya nggak apa-apa, berikut. memang ada S2 matematik, Anda bukan S2 ilmu apa ini namanya, yang datamu ini, ilmu Pariwisata. pertumbuhan ekonomi, Anda bukan S2 ekonomi loh ya. Ya Pak. Anda itu S2 matematik, jadi ini banyak yang kemarin kayak gitu. Udah ditanya teorinya, nggak tahu lagi. Aduh. Jadi Anda S2 matematik, maka tonjolkan toolnya dulu. Ini kan hanya untuk pamer itu. Pamer ini kasusnya ini loh Pak, saya bisa ini kan ke penguji itu. Jadi ini nanti tambah ya slide-nya ini ya, kayaknya perlu ini. Jadi setelah dapat model ini kan ada estimasi, ada itu kayaknya ini kayak S2 matematik, S2 ekonomi nih kalau saya baca ini. Kalau Baik, slide Pak. yang persamaan satu itu dibuang, sudah jadi S2 ekonomi Anda itu. Karena langsung dibuka dengan variabel. Ini aduh. Ya ini kemarin saya barusan nguji ya kayak gitu. Jadi tahu tuh kok. Jadi kan sekarang banyak sekali yang jadi lupa bahwa dia di S2 matematik, di S1 saat itu bukan di apa aplikasinya gitu. Jangan tambahkan ya. Baik, Pak, baik. Jadi memang agak panjang nggak apa-apa, justru malah yang diperpendek studi kasusnya, Bang. Ada tinggal mamerin apa langsung hasilnya nggak apa-apa. Karena yang akan diuji apalagi S2 matematik kan ada penguji dari dosen matematik. Ya, Pak. Nanti dia akan nyari itu. Ya memang dia akan nyari dari tesisnya kadang nanti, tapi sebenarnya di slide-nya pun tetap perlihatkan lah itu. Ya paling 1-2 tambahin dia nanti ya tadi ya, karena setelah dapat model sebenarnya kan dapat terus ada estimasi kan. Ya, Pak. Memang di slide nggak harus detail, tapi ada. Gitu. Oke, nanti ini dibenahi. Makanya ini saya kemarin kadang slide nggak saya hanya presentasi kan kadang saya lupa kan, tapi kalau sudah ada kan saya bisa ikut lihat pelan-pelan. Karena langsung beberapa kejadian karena langsung presentasi, saya nggak ngasih slide-nya. Kan kadang saya fokus ke misalnya di kasus, jadi saya lupa teorinya. Ternyata teorinya minim banget itu. Baru ketahuan pas di ujian itu. Ya, biar ini rasa S2 matematik, nanti silakan munculkan ya. Kemarin ada yang judul diminta ubah gara-gara judulnya terasa ekonomi, bukan. Ini kan judulnya sudah terasa matematik kan ini. Ya, Pak. Karena vektor error correction model analisis. Nah, jadi kalau kemarin ada yang kan, Anda juga awalnya kan gitu kan, kayak Anda seorang ahli ekonomi apa ahli pariwisata kan. Iya, Pak. Padahal ini kan hanya untuk studi kasusmu. Kalau ada S2 di S2 apa prodi pariwisata kan ada di UGM. Nah, itu bisa yang industri pariwisata.
Kalau S2 ekonomi yang pertumbuhan ekonomi kan, nah, Anda ingin mengaitkan dua-duanya kan, tapi dengan alat yang ya boleh katakan cukup canggih lah gitu. Mungkin orang-orang bukan S2 matematik kan nggak pakai inilah misalnya. Ya, Pak. Ya, oke lah, saya kira itu nanti ya ditambahkan teorinya, jangan hanya satu slide ya. Ini kayaknya satu slide aja ini. Kata tidak tadi untuk ke bawahnya kan. Terus sumber datanya ya sebut BPS-nya, syukur di Oh, ya. tesisnya juga sama, dikasih websitenya BPS sebagai rujukannya. Ya. Kalau Bahwa ini di memang, tesis sudah. nah sudah tinggal masukin di slide-nya juga itu. Karena kadang kita lebih lihat slide sih kalau penguji, karena saya juga lihat itu baru kalau itu sambil ngelihat di tesisnya kan. Tapi waktu di slide-nya kan kita ingin menangkap dengan cepat apa sih maunya yang diuji itu biasanya kan. Ya oke, silakan dibenahi aja nggak masalah. Nanti ini yang karena slide kan tidak ikut yang dikirim kan. Ya, Pak. Karena kalau yang di tesisnya kan sudah ada kan, nanti juga yang di slide-nya aja kok. Jadi nggak mengubah apa yang tadi Anda submit, tetap submit aja nggak apa-apa. Ya. Ya oke, saya kira lebih sudah cukup. Sekarang kembali ke Almira. Gimana Almira? Iya Pak, ini udah saya share tadi. Oh ya ininya ya tadi sudah ada. Iya Pak. Ini yang tesisnya ya, sudah yang tesis 2-nya ya. Iya, ini yang tesis 2 Pak. Ya, oke, silakan Anda ceritakan apa yang sudah ada progres Iya. apa yang ingin disampaikan. Ini sudah saya share screen Pak. Kan kemarin sama Pak Gun Ya. disuruh nambahin definisi yang tentang ekspektasi itu ya Pak. Ini sudah saya tambahin. Dari bin, ini ekspektasi X itu sama dengan integral ini. Terus kalau masuk ke fungsi kerugian, berarti L dikali sama fungsi kerugiannya. Nah, kemarin udah dapat Pak R-nya saya, varian sama ekspektasinya. Nah, selanjutnya untuk bab 3-nya saya isi keluarga kopula, Pak. Ini saya cari, kan biasanya kalau di buku-buku langsung ya, Pak, ada fungsi generator, terus langsung dapat kumulatifnya kopula. Nah, ini saya buktiin di bab 3, terus sama buat cari nilai estimator dari kopulanya, Pak, si tetanya, pakai MLE. Jadi, dari fungsi kumulatifnya ini saya turunkan sampai cari MLE-nya. Ini Pak, ini untuk masing-masing kopula sama. Terus di bab 4-nya ini yang pertama saya deskripsikan datanya. Kan ada frekuensi klaim sama rata-rata banyaknya klaim. Ini saya ambil dari Kaggle. Kaggle-nya ini bisa diakses lewat data.word ini Pak, sudah saya cantumkan. Ini deskriptifnya untuk frekuensinya. Seperti ini. Terus kemarin kan sama Pak Gun disuruh cari fitting distribusi ya Pak. Nah, dari fit kemarin buat frekuensi klaimnya itu ini Pak, rank pertama buat Kolmogorov-Smirnov sama Anderson-Darlingnya Poisson. Berarti yang dipakai nanti di uji selanjutnya Poisson. Nah, untuk banyaknya klaim ini yang di Kolmogorov-Smirnov itu ranking 1-nya Wakeby, ranking 2-nya generalized Pareto. Saya pakainya generalized Pareto aja ya Pak, soalnya Wakeby ini nggak terlalu sering dengar gitu. Jadi Ya, nanti bukan apa-apa, yang memang Pareto kan sudah ada kan di ini. Kan iya. sudah, berarti jenis Pareto nggak apa-apa, udah ranking 2-nya nggak apa-apa. Ya, soalnya Juga nilainya dikit kan itu, 0,352, malah sama ya itu. Sama sebenarnya tuh Wakeby dengan. Oh iya Pak, hampir sama, iya sebenarnya. Apa ada salah ngutip di situ? Oh sama persis itu loh maksud saya itu loh. Saya lihat output langsungnya ya Pak. Coba mestinya ada beda dikit lah misalnya. Nggak apa-apa ngambil yang nomor 2-nya, nggak harus yang nomor 1. Ini pakai EasyFit kan Anda? Iya, EasyFit Pak. Oh, memang sama Pak. Ini Wakeby-nya 0,3528 ini. Terus kemudian yang generalized Pareto-nya sama juga Pak, 0,35282. Oh berarti mungkin di digit yang belakangnya lagi yang beda. Iya, mungkin. Ya, oke nggak apa-apa, karena mungkin memang
untuk 5 digit masih sama gitu. Iya. Sehingga saya selanjutnya pakai yang ini tadi, generalized Pareto. Terus Oke, ke tuh. kopulanya ya Pak. Kalau kopulanya kemarin ini kan transformasi masih data. Soalnya Hmm. kalau kopula kan pakai kumulatifnya ya Pak, fungsi kumulatifnya. Ini sudah saya transformasi. Nah, kopulanya ternyata Pak dari AIC-nya yang paling kecil yang Frank. Jadi nanti pakainya kopula terbaik dari tetanya Frank. Gitu. Oke. Nah, ini masih sampai sini Pak. Nanti tinggal nilai ekspektasinya Pak. Belum saya masukin di. Terus di teorinya gimana tadi kan harus menggunakan yang kosong teorinya, Oh, teorinya kayaknya perlu ditambah ini gini kan berarti kan tadi kosong terus pakai apa? generalize Generalized Pareto. Pareto kan Iya, untuk mempengaruhi di L-nya kan? iya. Iya kan? Ini Iya kan? sudah saya ganti Pak kalau nggak salah. Udah, kalau sudah Oh, ya udah apa? Teorinya menyesuaikan nanti. iya. Ini Pak, udah saya pakai generalize Pareto. Pareto. Ini Oh udah ya udah. fungsi densitasnya Pareto. Ya, Oke ya tinggal udah ini Anda dapat dari mana jelas Paretonya ini? Sama 231 kan? ini Pak, Hosking dan Wallis ini 1997 ini. Oh, Hawking dan Wallace itu. Iya. Udah ada di pustaka? Sudah diketikkan di pustaka? Oh ya, lupa Pak yang baru ini Nah, belum. nanti pokoknya setiap Anda baru mensitasi itu langsung di pustakanya supaya nggak lupa ya. Iya, iya Pak. Ya, langsung kayak gitu di pustakanya. Ya Iya, oke, berarti Anda menyesuaikan terus tadi yang Gaussian apa tadi aduh, sorry. Frank ya Yang Pak. Frank itu ada nggak Iya. di sini di teorinya sudah? Frank Ada. kayak apa? Sebentar. Itu tadi kopulanya ya, fungsi kopulanya ya. Ya, fungsi kopulanya dari Frank aja Pak yang Nah, saya. karena kadangnya belum munculin di situ di teorinya itu. Ini sebentar. Ada yang Franknya sudah. Gaussian sudah itu. Gaussian sudah. Ini sudah. Ini Pak, Frank bivariat Oh sudah, kopulanya. oh, ya udah. Iya, Berarti kalau yang penting pokoknya apa yang ada di bab 4, kalau bisa teorinya ada lah di bab 3-nya. iya, iya Pak. Tinggal itu aja. Nambahin nilai estimasinya sama bab 5 nanti Pak. Sama lampiran. Oke, Saya oke berarti bikin sudah. PPT sekalian Pak nanti sama jurnalnya. Iya, jadi nanti gini, selesai langsung bikin. Mungkin kalau mau paket yang kemana tadi Undip apa mana itu? Iya, Iya ya, yang Ramli ya boleh template-nya tadi minta ke Ramli. iya Pak. Memang sudah pakai latex ya Ramli ya di Undip ya. Sudah Pak, ada latex, ada overleaf, sama ada word-nya Pak. Oh ya udah, berarti memang yang pokoknya kalau bisa yang ada lateknya karena ini Anda kan sudah pakai open kan latex. Iya, Ya baik udah Pak. sama-sama ke sana nggak apa-apa. Iya Jadi Pak. Anda setelah selesai ini nanti coba hasilnya kayak apa, terus kalian mulai bikin papernya. Iya. Nanti slide-nya pakai Beamer aja, Oh iya Pak. biar langsung ini kan dari lateknya jadi nggak perlu kadang ada yang ininya pakai PPT kan malah ribet. Langsung ini aja tinggal di copy, ditaruh di template-nya Beamer-nya ya. Nanti semua di-share ya. Nanti Anda juga bikin template-nya itu. Nanti papernya judulnya apa langsung dibuat aja juga itu. Oh Iya. ya kalau biayanya di yang Undip berapa? Ramli sudah tahu? Ada biaya nggak? Belum baca Pak saya. Kalau diterima kalau cuman submit tuh gratis, tapi nggak tahu Ya, kalau diterima nanti nggak tahu bayar berapa. Belum saya baca lagi Pak. seingat saya kan bisa di reimburskan ke departemen seingat saya itu kalau untuk ini. Hmm, Jadi seingat saya ada itu. Memang kalau yang nasional kan murah, kalau yang internasional yang mahal itu. Kalau Anda beasiswanya apa? saya sendiri Pak. Oh, terus kalau Ramli? Saya beasiswa orang tua Pak. Oh, itu ada berarti. Enggak ada. Kalau beasiswanya LPDP itu kalau dapat yang internasional Q2 itu dapat uang 15 juta itu. Makanya saya kemarin yang LPDP saya minta ke yang internasional bayarnya berapa ya? Kalau salah 8 juta, dia masih lumayan dapat 7 juta kan. Iya Pak. Tapi kalau yang orang tua ya nggak usah udah. Nanti minta reimbus ke departemen aja. Yang kayak kalau nasional ya bisa itu. Seingat saya ada itu untuk publikasi itu. Iya Pak. Tapi biasanya kalau nasional nggak terlalu mahal, nggak semahal internasional itu.
Karena memang kemarin saya tanya karena ingin jadi dosen, ya saya sarankan ke internasional aja dapat ya. Ya oke, saya kira udah ini. Iya Pak, saya lanjutkan PPT ya Pak minggu depan sama Ya jurnalnya. ya oke. Iya, Ya, oke, terima kasih. Saya kira udah cukup ya. iya Pak. Kayak minggu depan di sekalian bikin nanti di share ya ke overlead-nya ya. Oke. Ya, oke, saya kira untuk hari ini sudah cukup. Oke, saya tutup ya. Terima kasih.